destinasi penugasan praktik baik budaya positif kepada rekan-rekan guru saya sama Pak Guru. Nanti waktunya setelah libur, ini mungkin ruangannya di atas, supaya nanti untuk pengambilan video lebih luas. Itu ya Pak di aula ya Pak. Ya, jadi yang itu tujuan kami bergerak, saya dan Bupati akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi apa yang itu positif kontrol dan kemudian institusi, kemudian kehidupan antar manusia, dan lagi budaya positif itu Segitiga restitusi. apa lagi? Paradigma kebajikan. Ya, nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas itu ada, nanti kita akan mengimbaskan kepada guru-guru yang kami peroleh atau di loka 2 di SMA gitu. Kemudian yang kemarin saya lakukan dengan sebab itu dan melakukan institusi pada anak-anak yang mulai besar, kita sudah lakukan itu ya. Kemarin kita melakukan 2 anak, jadi sudah kita buat institusi kemudian melakukan semua pada anak ada. Jadi ada sedikit perubahan ke anak dan Nanti untuk pembahasannya mungkin semua disampaikan, tetapi pada intinya saya nanti budaya positifnya posisi kontrol nanti untuk Pak Dani nanti keyakinan kelas sama nanti mungkin ditambah sedikit restitusi, intinya pada 3 budaya positif yang itu yang paling ditekankan karena itu sudah dipraktekkan di loka 2 kemarin. Seperti itu aja. Ya, kemana saya dari awal sampai akhir. Besok tinggal jam berapa mulai? Terus nanti guru-gurunya kan harus diselesaikan pembelajaran dulu. Nah, mana kan enggak pas selesai pembelajaran cuma ada 1-2. Masih ya. Video apa? Video nanti teman-teman yang sudah selesai bisa langsung ke aula. Nanti yang bisa selesai nanti silahkan masuk ke aula. Sampai sore nanti pengimbasan itu nek iso kalau bisa itu ya kayak kalian pas di loka, jadi diterapkan juga, dipraktekin juga, jadi guru-guru itu ya iso. Jadi saya bisa ada acara praktekin. Kalau saya juga pembahasannya hanya memberikan materi pada maksud saya. Nah, supaya bisa nanti menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi tadi. Dan dengan pertanyaan materi misalkan nanti yang banyak anak Pak Ibu pakai nanti bisa langsung dikasih video contoh ya Bapak Ibu. kamu nempel-nempel dulu. Post-it. Post-it ya. Itu yang keyakinan kelas pakai Kalau yang kelas bisa langsung praktek. Iya. Jadi nanti ada disajikan satu kasus, satu kasus siapa yang menerapkan kasus itu. Ya aku ya sopo sih jadi nanone anak dari 6 anak tahun sama jadi bisa itu. atau bisa juga dengan misalnya waka misalnya kurikulum karo guru itu juga bisa. Jadi tidak harus guru dengan anak itu nggak harus. Oh iya, memang nggak ada anak kemarin sih. Iya. Sebagai murid. Kemarin kita bertiga. Karena kan untuk menggali itu pertanyaan-pertanyaan psikologi kan angel kalau tidak dilakukan. Nah kalau dijelaskan kalau prakteknya jelaskan ya. Nanti nek sampai mulai jam 2 harus langsung dulu. Nanti mulai jam 5 udah saat ada saja. Ya enggak apa. Nanti sambil jalan selesai Pak. Masuk. Soalnya ngambil hidupnya 1 jam dicek. Tugasnya itu kita ngambil di praktek itu selama 1 jam. Mbak Tari cuma ulang kalau kita Mbak Tari langsung 1 jam di kolam ya. Aslinya apa mau di status? Oh. Pak. Enggak ya begitu. Orang sama anak-anak bikin kayak kelas ini mungkin jadi sisir tadi bisa Ada indikator itu semua nih di soal tugasnya. memang 60 sampai 120 menit ya.
Masih semangat Bapak Ibu Guru? Alhamdulillah Bapak Ibu Guru sudah bersama saya dan tetapi cara pengindasan budaya positif di lingkungan di kelas ataupun di lingkungan sekolah SMK Madrasah. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan yang sudah saya terima pada saat saya belajar jadi calon guru bergerak. Kemarin terakhir saya mengikuti lomba karya di SMA Negeri Solo yang saya dapat tentang materi yang sangat menarik ini, yaitu apa? Disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, ini di budaya positif yang selama ini masih belum banyak kita terapkan pada anak kita, pada kelas, kemudian di lingkungan sekolah kita. Kemudian di sini saya sudah membuat meringkas materi yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Guru. Nanti harapannya Bapak Ibu Guru juga memahami betul yang sudah saya terima. Karena ilmu ini juga baru buat saya sendiri dan menarik untuk dipelajari dan dipraktekkan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu Guru menginginkan murid yang seperti apa, nah itu nanti bisa belajar melalui budaya positif ini. Oke, selanjutnya saya minta tolong slide selanjutnya. Nah, ini pertanyaan ya Bapak Ibu dalam siang hari ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak ini. Bapak Ibu bisa menjawab setuju tidak guys? Tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak, yang lainnya? Tidak. Ada yang tidak setuju? Ada yang setuju? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah telah meningkatkan disiplin. Setuju? Setuju? Setuju. Yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju tidak? Setuju ya. Nah, ini banyak yang tidak setuju yang pertama tadi. Sebenarnya ini tidak bagus diterapkan pada anak didik kita. Yang pertama tadi hukuman itu sifatnya ini juga akan memberikan trauma pada anak kalau memang terlalu keras ya. Jadi di dalam budaya positif tidak ada hukuman. Kita hanya bisa mengarahkan dan menuntut anak seperti itu. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal khusus seperti membaca atau halaman juga sama. Ini hukuman juga. Ini juga tidak kita berikan kepada anak. Tidak bagus. Yang terakhir kan memberikan penghargaan juga sama. Dalam hal ini, kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, nanti itu akan muncul kesadaran dalam dirinya itu secara pendek. Jadi besok kalau nggak dikasih penghargaan, dia akan melakukan kesalahan lagi. Jadi yang diharapkan itu muncul dari intrinsik dari diri sendiri, dari sadar tentang apa-apanya belajar, kemudian manfaat disiplin, kemudian masalah positif, kemudian yang lain itu timbul dari diri sendiri. Satu. Nah ini topik yang akan saya sampaikan tadi, Bu Bati sudah menyampaikan, nanti saya akan menyampaikan yang intinya itu yang keyakinan kelas soal institusi nanti. Nah, kita sudah mengenai ciri materi yang disampaikan. Ini adalah sama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi atau hubungan terhadap institusi, kemudian 3 keyakinan kelas, 4 ada kebutuhan dasar manusia dan dunia komunitas, 5 restitusi atau 5 posisi kontrol, yang 6 adalah restitusi atau segregasi. Bapak Ibu pernah mendengar materi ini? Sudah pernah? Mungkin yang belum mengikuti CGP ini. Alhamdulillah dan saya ada 3 CGP dari SMK Madrasah. Belum ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba selanjutnya. Siapa yang dapat mengontrol diri kita? Kira-kira siapa? Siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri betul. Orang lain bisa? Bisa. Guru bisa? Polisi bisa? Bisa kan? Nah, yang bisa adalah diri kita sendiri tentang kesadaran. Yang coba Bapak Ibu di sini contoh ya, saya mempunyai tangan di
saya mengambil sesuatu, menulis, maka saya menulis ya di sini. Saya menulis, kemudian saya sobek ke naskah, saya genggam. Ya. Genggaman saya ini, Bapak Ibu, bertugas sebagai saya yang punya genggamannya. Bapak Ibu bertugas sebagai yang akan membuka genggaman tadi. Dengan cara apa juga Bapak Ibu? Dengan meraih saya mencoba membuka genggaman tangan saya ini. Di sini ada tulisan yang berharga buat saya. Kira-kira ada yang bisa membuka tangan saya ini? Bisa? Ya coba Bapak Ibu mulai saya Pak, coba juga ada apanya Pak gitu. Pak di dalam tangannya ada tulisan apa gitu. Nah, mau dikasih uang gitu. Saya tidak akan membuka tangan saya walaupun Bapak Ibu saya tidak mau ngasih uang, kemudian mau lagi ya, mau melihat isi tangan saya ini. Ya. Nah sama seperti di budaya positif, kemudian sifat yang dimiliki manusia itu hanya di kita sendiri yang mampu memegang teguh. Di sini apa yang saya pegang misalkan ya? Kalau Bapak Ibu tidak bisa mana saya akan buka sendiri, nanti akan baca apa isinya. Apa kira-kira pegang tangan saya? Apa pun tadi? Hanya berharga, ya. Apa kira-kira? Yang saya tinggal ini adalah tanggung jawab kita kepada anak-anak. Ini tulisan yang saya tulis tadi berarti ya. Tanggung jawab kepada anak. Itu apa? Menuntun, mengarahkan anak. Kita tidak bisa membuat anak-anak itu sesuai dengan yang akan diarahkan. Kue kudu ini loh, kue kudu tidak. Tapi akan berjalannya sendiri dengan kodrat alami. Anak-anak itu unik ya Bapak Ibu ya, mempunyai karakter masing-masing tidak sama. Kita tidak bisa menyamakan anak pada anak yang lainnya. Gitu nih. Jadi genggaman tadi apa ya? Yang harus kami miliki itu kesadaran diri. Siapa sebenarnya? Ya mungkin dari murid sendiri kayak gitu. Terus Bu, ini terus ya Bu. Yang ini paradigma stimulus respon teori kontrol itu ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Silakan baca, Ibu baca terkait ini ada ternyata kebetulan kita sama, ternyata di teori kontrolnya kita berbeda ya, dengan berbagai berbeda. Kemudian semua orang melihat hal sama, tapi apa tidak semua orang kembali berbeda ya. Kemudian ada orang lain yang bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrol seperti itu. Kemudian saya Bu, cepat saja ya Bu ya, karena sudah siang. Ada guru sudah mau pikirannya mau pulang nih, sudah panas, sudah waktu jam pulang masih disuruh diminta oleh guru CGP untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, budaya positif itu adalah apa? Tadi saya ngomong tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang disiplin dan penuh dengan nilai kebajikan. Kemudian budaya positif merupakan bagian dari visi guru penggerak ini. Kemudian guru penggerak harus berusaha membuat budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Apa makna disiplin di sini? Disiplin itu berkaitan dengan peraturan tidak ya Bapak Ibu ya? Berkaitan dengan peraturan tidak ya? Tidak ya? Tidak. Disiplin itu dari apa ya, kesadaran diri sendiri. Tidak sesuai dengan peraturan itu yang tidak dibuat, tapi nanti kita membuatnya menjadi keyakinan yang harus kita yakini. Terus Bu, nah ini disiplin ada tata tertib, ada peraturan, ada hukuman dan ketidaknyamanan. Ini mampu adalah budaya dalam budaya kita karena dengan disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk menjadi keakuan. Terus Bu, ini disebut sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Kemudian, nah ini nilai-nilai kebajikan tadi. Ini nanti ya nilai kebajikannya kan berbentuk pada 5
dimensi prinsip Pancasila ya. Ada apa aja? Beriman, bertakwa, beragama yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, kritis, berpendidikan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini yang akan banyak dimuliakan pada anak yang baru. Ini sifat karakter. Kemudian, nah ini motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari keyakinan hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya atau dan budaya. Ini yang 1 dan 2 ini tidak kita nanti yang akan kita adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Tujuan budaya ini aja. Kemudian Bu. Terus, nah ini ada dihukum oleh penghargaan. Kira-kira penghargaan itu menggunakan hukuman, benar tidak ya? Dihukum oleh penghargaan kan? Jadi kalau nggak dikasih penghargaan tidak akan patuh gitu misalkan. Contohnya apa? Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini contoh penghargaan itu bisa merusak kita dengan murid gitu. Jadi kalau Bapak Ibu terbiasa memberikan penghargaan apa misalnya memberikan uang, memberikan makanan, itu hanya sudah jangka pendek. Kalau mau jangka panjang harus menyadarkan anak tadi, bukan melalui penghargaannya. Terus contoh ini pengakuan apresiasi kebajikan yang terbuka. Kemarin saya diperhatikan, kemudian yang kebajikan adalah saya matang besar sekali situasi pada saat mengelola murid baru di kelas kita. Kemudian ada saya menghargai, ada kepedulianmu, ada situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, itu ada terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Kemudian pada saat kamu mengumpul kertas dan berserakan di santai. Nah ini Bu, Bapak Ibu, tentang hukuman tadi. Sebenarnya hukuman itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Karena ini tidak boleh menghukum. Tapi saya masih menghukum ya. Karena kalau tidak cukup, anak-anak SMA itu bandel-bandel ya. Ini kalau anak dia masih SD ini masih diingatkan, dikasih tahu itu masih. Tapi kalau anak yang memang apa ya? Tingkatannya itu kalau anak yang dari SMP ke SMK itu kan labil ya. Nah ini labil dalamnya di sini perlu adanya hukuman yang mendidik kalau menurut saya. Tapi ini tidak boleh. Kita bisa menggunakan sekitar restitusi, kita bisa menggunakan perilaku kontrol manusia. Jadi itu gunakan dua tadi. Nah di sini coba Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensinya. Bisa yang pertama ini adalah nanti Bapak Ibu jawab ya. Jawab ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ini saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan tambah lagi karena pada sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa itu? Ini karena dia Bapak Ibu menyuruh untuk 10 kali menulis ya, 100 kali. Kemudian yang selanjutnya lari mengiring lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, jadi menghukum. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang masih menghukum mulai halaman itu salah ya, tidak boleh menghukum Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas teman tugas teman yang telah dinyelesaikan. Konsekuensi dari ini berarti tanggung jawab ya, mengganti kertas teman yang dinyelesaikan. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja tulis karena kesehingga meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari melakukan basket 2 kali tanpa terlambat 10 kali untuk pelajaran kejokan. Apa Bu? Bapak Ibu? Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Coba kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu bedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu sifatnya menghukum itu tidak boleh Bapak Ibu. Apalagi menghukum secara fisik. Menghukum secara apa ya, menyakiti hati adik-adik anak-anak itu juga tidak boleh.
Hebat itu. Ini perbedaan tadi ya. Terus Bu. Nah, kemudian restitusi. Kalau tadi kan hukuman ya dan konsekuensinya. Restitusi. Restitusi itu apa? Ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Kalau restitusi tadi ini Bu, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga membuat proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dengan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya Bu. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi jelas beda ya. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu ya aturan yang kalau melakukan hal itu harus gimana gitu, konsekuensi gitu. Gitu ya. Ini sudah kalian bisa baca sendiri di depan, kan ya Bu. Terus Bu. Nah ini nanti kita mempraktekkan yang namanya restitusi itu sekitar restitusi ya. Kan ada kita praktekkan. Saya ada deskripsinya. Ini nggak baca aja. Ini ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses itu membuat identitas stabilkan identitas murid itu kalau hukuman kan gagal. Tapi kalau menggunakan konsekuensi dan restitusi kan berhasil di sini. Nah, kita ada disiplin. Ini bisa dibaca sendiri nih. Contoh di sini ada konsekuensi dan restitusi. Identitasnya akan sukses dan disiplin. Ini Bu. Ini pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa itu? Peraturan itu juga ada loh sebenarnya di sekolah kita ya. Ada ya. Tapi nanti kita buat keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan apa? Keyakinan kelas. Keyakinan yang kita yakini bersama adik-adik, bersama murid-murid dan guru. Makanya kalau kita sebelum pelajaran atau semester awal itu kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas itu. Nah, harapannya akan disepakati, dipakai nanti kalau anak ada masalah, melakukan kesalahan, kita kembali ke keyakinan, bukan ke peraturan. Kemudian ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba kita lihat. Kalau di sebelah kiri ada peraturannya. Ya, di sini ada kesepakatan kelas, ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjadi kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Aktivitas dalam pembelajaran tertib ini adalah peraturan. Nah, tapi kalau di sini ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini kira-kira keyakinan kelas yang bagus yang mana A, B, dan C yang mana bagus? Yang mana yang kira-kira bagus kita terapkan setelah kita? Kata-katanya yang bagus yang mana? A, B, atau C? Ya, yang A, betul. Lagi, terima kasih. Kami guru dan murid saling menyayangi. Yang pertama yang harus kita lakukan di kelas ada saling menyayangi. Kalau saya menyayangi, nanti baru kita bisa membuat anak itu semangat, anak itu mempunyai motivasi, ya. Kemudian mempunyai kepedulian dengan teman-temannya. Nah, gitu. Terus tuh. Ini ada tabel P dan tabel Y tentang keyakinan kelas. Kita bisa bersama-sama mempraktekkan ini. Terus Bu. Nah, ini coba ya kita lihat tentang keyakinan kelas di sini. Contoh keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas itu bisa tanggung jawab, terus menjaga, menghormati sesama murid, kemudian apa lagi ya? Menyayangi, apa lagi? Nah, coba kita lihat kata-kata di sini ada contohkan dengan jawaban yang sudah ada. Yang pertama adalah selalu kembali ke buku, selalu katakan ya, selalu kembalikan buku ke temannya. Dan yang apa ya? Rapian. Terus yang kedua jangan mengganggu orang lain. Menghormati teman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai. Tepat waktu atau disiplin ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Kalau yang
dilarang menggunakan apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Boleh antre. Kemudian gunakan masker kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Coba coba jawabannya seperti apa? Hampir semuanya benar ya Pak Ibu. Yakin yang ada tanggung jawab, ada menghormati orang lain, atau komitmen, kemudian keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain atau bersahabat, kesehatan, keselamatan. Terus Bu? Nah ini tadi sudah belajar tentang keyakinan kelas. Sekarang materi yang kita adalah kebutuhan dasar manusia. Dan ini kita kadang menghukum anak, kemudian kita di kelas itu menyalahkan anak. Nah kita belum paham tentang sifat dasar manusia. Kalau sifat dasar ini sudah kita miliki, sudah ada miliki anak, mesti anak tidak akan melakukan kesalahan. Sebab melakukan kesalahan itu mesti dalam 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Contoh apa? Yang pertama adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan dan kebebasan ada bertahan hidup. Ini kalau dari namus ini tidak diberi oleh anak, bisa anak akan melakukan kesalahan. Terus Bu, ini ada namus kontrol. Di sini yang diperhatikan adalah identitas, menstabilkan identitas sama ya tentang ini ada tadi 5 kontrol. Ada yang pertama adalah menghukum, membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajernya. Ada 2 yang tidak kita wajib terapkan, yaitu menghukum. Tadi saya ngomong menghukum tidak boleh di kelas siswanya. Kemudian membuat masa bersalah ya. 2 ini yang kita hindari di sekolah kita, menghukum dan membuat masa bersalah. Hanya kita bisa kombinasikan, itu adalah tadi yang berbagi kita sebagai apa atau sebagai manajer. Nah, manajer itu tidak takut jadi manajer kok. Kita bisa bertindak sebagai guru, sebagai teman, sebagai pemantau. Ini bisa berkolaborasi. Saya pernah membaca literasi itu yang namanya manajer itu ya, benar manajer. Tapi kita bisa mengkombinasikan atau mengkolaborasikan dengan posisi kita sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau. Itu tidak cuma manajer tok gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini bisa dibaca nih di sini. Nanti kita tadi sudah dikatakan oleh Bu Rati ya. Kalau dikatakan banyak banget ini, kita lihat aja ya. Kalau yang pas memang posisinya manajer. Manajer itu membuat anak itu menstabilkan identitas, kemudian anak bisa mengetahui kesalahannya, kemudian anak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Itu bukan gambarannya yang terlihat adalah manajer. Coba sekarang Bapak Ibu kalau di kelas, Bapak Ibu sebagai apa ya? Kebanyakan sebagai apa? Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Penghukum? Ya, penghukum ya Bapak Ibu. Ada yang pelan-pelan, didapuk, yang tidak mengerjakan, didapuk. Ini kalau tidak hukum ya tidak. Ini ya anak-anak ya. Kalau cuma di omong itu nggak mempan ya katanya dulu tadi. Kita harus hukum. Kemudian itu salah loh. Tapi ya gimana lagi ya itu. Jadi inilah kita harus berusaha bagaimana aja kita. Ya misalnya kita membuat anak tidak bisa bersalah, dan anak bisa melakukan perbaikan atas kesalahannya tadi. Ini betul. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu tentang apa tadi? Pernyataan yang kita lihat di sini. Ini tadi sudah di ini ya. Saya kecewa cuma tahunan lagi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti sebagai teman atau pemantau? Teman. Dan kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah. Ayo lawan dengan teman tadi. Teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Teman? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, manajer itu
sifatnya kayak angkuh tapi tidak menjatuhkan gitu ya, punya kekuatan gitu. Jadi kamu selalu yang paling terakhir apa salah atau hukum ya? Coba buka ternyata ya. Nah ini hukum ini. Nanti ada pembuat salah hukum teman mata menghukum. Selanjutnya Bu. Nah, ini terakhir adalah segitiga diskusi. Ada 5 proses kontrol, ada segitiga diskusi. Di sini mungkin yang paling cocok lagi setelah kita berperan guru sebagai manajer itu melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, yang kedua pertama itu menstabilkan lintas dulu. Tahapannya menstabilkan lintas, kemudian menanyakan keyakinan, baru validitas kebutuhan. Ada 3 langkah. Ada yang Bapak Ibu pernah mempraktekkan segitiga restitusi? Pernah ya? Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti CGP pernah restitusi anak didik yang melakukan salah. Terus Bu, contoh ya, ini ada stabilitas. Kata-katanya seperti apa? Guru berkata bahwa salah itu hal yang manusiawi. Jadi stabilitas itu tidak menyalahkan, tidak membuat anak itu tertekan, tidak membuat anak itu menjadi apa ya? Down gitu ya, down gitu. Ini contoh yang bisa kita katakan pada ayat 1. Pertama adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Manusia tidak salah, tidak ada manusia sempurna, betul ya. Kemudian Bapak Ibu juga mesti ada yang berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Manusia Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Ini juga ya kalau bertanya dengan anak itu kayak gitu. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri sendiri, terus apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jadi membuat anak itu stabilkan istiqomah itu. Terus nah, ini validasi kebutuhan ini ada apa? Validasi kebutuhan itu membantu anak itu kembali ke jalan yang baik tadi. Contoh kata-kata seperti apa? Kamu bisa saja akan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Gitu. Jadi terus kenalan dong, kenalan ada itu. Mulut-mulut itu kalau jalan senang ya, senang ya. Karena kadang kita coba manut gitu. Jangan dimarah-marahin, ya Bapak Ibu ya. Jangan dimarah-marahin, jangan ditekan, jangan diimitasi, apalagi jangan dibully. Ini Bapak Ibu dulu, jangan sampai ada kita melakukan bullying padanya. Gitu ya. Kemudian ini ada apa pentingnya bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha jaga sikap, tapi tambahkan sikap lain. Kemudian apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi di esok lagi? Terus Bu, yang terakhir adalah yang menanyakan keyakinan. Keyakinan itu apa? Yang pertama kita bisa berkata apa nilai yang kita percayai di kelas, keyakinan apa yang saya disepakati di kelas. Kemudian kelas yang dijaga seperti apa sih? Kemudian kamu menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu juga menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan adalah menanyakan keyakinan. Ini tadi sudah ya, Profil dalam Pancasila ada mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar kritis, kreatif, berroyok, kemudian kebinaan pribadi yang harus kita masukkan pada perasaan kita, menanam karakter. Terus, cukup ya. Ini tadi ya sudah saya sampaikan tentang ada materi 6 tadi ya, tentang keyakinan keras, budaya positif, kemudian 5 posisi kontrol sejarah sisi. Dan sini saya akan coba mempraktekkan Bapak Ibu. Kita coba nanti kalau jangan di kelas atau di semester awal kita bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid dan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak melakukan salah, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Coba kita buat bersama-sama guys. Saya sekarang maju dengan menggunakan background dan kertas.
Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Yang pertama kita buat adalah ini Bu, peraturan kelas. Bapak Ibu sebelum nanti di semester awal itu kita membuat peraturan bersama-sama ya tentang peraturan kelas. Nanti peraturan kelas bisa kita ubah menjadi apa namanya? Keyakinan kelas bersama-sama ya. Peraturan kelas yang di kelas contohnya apa saja kira-kira Bapak Ibu? Datang ke tempat waktu. Ya, apa lagi? Oke, datang ke waktu lagi. Peraturan yang ada apa lagi? Nanti kita buat menjadi di sini ada keyakinan kelas. Peraturan itu sifatnya kayak apa kan? Sifatnya mengikat ya, langsung gitu ya. Contohnya apa ya? Oh, yang namanya peraturan itu awalnya dilarang, misalnya dilarang terlambat, tidak? Nih, dilarang terlambat gitu ya. Apalagi? Ya, dilarang buang sampah, apalagi? Terus? Dilakukan? Dilarang? Udah. Dilarang mencoba gitu ya. Dilarang membawa minuman ya, kan? Ada lagi dilarang membolos. Lagi dilarang mencoret meja. Lagi begitu. Dilarang rokok ya, rokok. Apalagi tentang modal kelas. Ya, dilarang tidur. Dilarang main HP. Ya, dilarang main HP. Cukup ya sebenarnya ini yang dan soal tentang peraturan kelas. Nah, coba kita buat menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas tadi apa gitu? Sifatnya yang tidak dengan kata-kata yang ini ya. Kalau datang tepat waktu, keyakinan kelasnya apa? Ya, disiplin betul. Kemudian kalau dilarang membuang sampah, nah, ini keyakinan kelas menjaga kebersihan. Kebersihan ya. Kemudian apalagi dilarang mencontek, bersikap jujur ya. Kemudian
Kemudian dilarang membawa makanan dan minuman. Kebersihan ya, menjaga kebersihan sama ya. Oke. Kemudian dilarang bolos. Kata-kata yang macam apa? Disiplin ya. Disiplin. Disiplin apa itu? Berangkat awal, berangkat sampai akhir ya. Itu disiplin, tak membolos. Dilarang mencoret-coret meja. Dilarang saya juga. Dilarang merokok. Apa? Kata-kata yang macam apa? Kesehatan apa ya? Ya, ini kesehatan ya. Menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. Dilarang tidur, menghormati atau apa ya? Ya, menghormati orang lain. Terakhir dilarang bermain apa itu? HP. Jadi apa? Apa? Menghormati orang lain. Nah, ini tadi peraturan yang sudah kita buat. Dari situ kita bisa membuat keyakinan kelas seperti itu. Jadi peraturan kan dilarang dapat dari keyakinan. Jadi ada tata waktu, ada disiplin, dilarang membawa sampah dengan kebersihan, juga dilarang mencontek itu bersikap jujur, ada dilarang membawa makanan dengan kebersihan, dilarang membolos itu disiplin, dilarang mencoret meja itu menjaga kebersihan, dilarang merokok menjaga kesehatan, menghormati orang lain. Dilarang itu membuat orang lain, kemudian dilarang bermain HP, dilarang bermain juga. Nah di sini kita buat tadi sudah kita buat peraturan dan yang kita jelas selanjutnya adalah kata-kata apa tadi? Bu, bisa tolong Bu. Nah, tadi sudah kita buat keyakinan kelas, kita buat apa ya? Peraturan-peraturan yang sudah dibuat melalui nilai-nilai keyakinan tadi. Jadi kita buat kalimat-kalimat apa ya? Kalimat positif ya, kalimat positif. Kita buat kalimat positif. Ini ada kalimat positif. Nah, coba yang dari keyakinan kelas tadi ini bisa dibuat apa? Kalimat positifnya apa kira? Coba yang pertama ada gimana? Apa Bu Tati? Contohin dulu ya. Saya juga lupa ini. Keyakinan kelas disiplin ya, menjaga kebersihan. Ini di sini ngarahnya ke 5 dimensi problem dan cara di sini. Apa tuh?
ada ini menjadi kalimat disiplin apa ya kan? Disiplin itu berarti apa berarti kira-kira? Bukan, ini nanti baru itu. Jadi di sini kita anu saja ya. Ya. Di sini. Ini kan dilarang terlambat tadi ya di sini ya. Jadi datang tepat waktu di sini ya kalimatnya. Kemudian yang lainnya paling yang kedua ini ada menghormati orang lain, kemudian jaga kebersihan itu kalau dibuat kalimat pasti jadi apa? Menghargai sesama orang lain ya. Ya. Menghormati dan menghargai bersama ya. Nah nanti kalau yang mana? Jujur itu yang mana? Persuasif ya, jujur dalam mengerjakan ya. Apalagi di dalam yang lain juga buat kalimat ya. Kalimatnya apa? Yang bisa saya tulis lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Ada yang bisa dibuat lagi selain yang kebersihan, jujur, menghormati orang lain? Ada ya. Ada semua terangkan di sini ya. Ada 4 kalimat positif. Yang pertama ada datang tepat waktu, menghormati dan menghargai sesama, kemudian jujur dalam mengerjakan tugas, 4 dari membawa sampah pada tempatnya. Ini menjadi kalimat positif atau bisa diterapkan di kelas ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kita sebagai guru ya. Ada lagi Bu namanya? Ya, ini ada tabel T dan J ya. Seperti apa tabel J? Tak lihatkan aja di mana ini? Oh iya, ini aja. Kita buat tabel J ya. Apa? Nah, gambar ya ini. Ini ada terdengar. Ini ada terlihat. Yang sebenarnya harus berperilaku. Nah, coba dengan tabel ini kita bisa buat kalimat seperti apa ya? Terdengar itu yang kita rasakan kita dengar. Apa? Kita bisa. Oh iya, ayo masuk. Masuk kelas. Udah bel. Lagi? Berperilakunya siswa duduk rapi di tempatnya. Ini ada siswa duduk rapi di tempat. Kalau yang terlihat? Siswa sudah duduk rapi di tempat. Nah, siswa sudah duduk rapi. Apalagi tentang terdengar, berperilaku dan terlihat. Apalagi yang bisa didengar dan terdengar? Yang terdengar segera usulkan tugas. Segera mengumpulkan tugas. Apalagi? Perilakunya yang mengumpulkan tugas. Iya. Ini perilaku yang ini mengumpulkan tugas.
Ya, semua siswa lihat, semua siswa lagi dan cukup ya. Ini ada beberapa yang terlihat dan contohnya ada ayo masuk kelas sudah kemudian siswa duduk rapi di depan dan siswa sudah duduk rapi di depan, ada segera mengumpulkan tugas kemudian ada siswa sudah mengumpulkan tugas di meja guru kayak gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah tugasnya guru ya. Guru tugasnya seperti apa? Ini ada di batu sini aja ya. Ada tugas guru dan tugas murid ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat tugas guru. Kalau tugas guru apa? Ya, terus apa lagi? Mengajar. Ya. Kemudian lagi menyiapkan materi. Apa lagi Bapak Ibu? Guru itu mengajar, mendidik, apalagi mendidik ya. Nah kalau tugas murid apa? Tugas murid ada satu murid tugasnya, bukan tugas murid ya. Belajar, kemudian apa? Ya, mencoba. Apalagi? Mengumpulkan tugas. Apalagi? Tugas. Guru tugasnya bukan guru ya, ini yang benar guru tugasnya. Ini juga murid tugasnya. Lagi menghormati guru. Ya, menghormati guru ya. Ya cukup ya. Ada satu lagi yang terakhir. Ini ya. Tepatnya habis ini. Kita bertempat lagi di sini. Guru tugasnya bukan. Guru tugasnya bukan. Sama murid tugasnya bukan. Contoh, kamu bisa menjawab ini enggak? Guru tugasnya bukan apa? Bukan menyakiti, misalnya apa lagi? Marah-marah, menghukum, marah-marah, apa lagi? Nah sekarang kalau murid tugasnya bukan apa? Bukan yang bolos, yang lagi menyakiti teman. Apalagi tugasnya bukan apa? Ya bisa tugas apa lagi? Mengeluh ya. Mengeluh. Cukup ya Bapak Ibu ya. Dan di sini tadi saya sudah membahas sama Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas sepakati dengan teman-teman, dengan murid-murid ya. Jadi dari peraturan dan keyakinan kelas, keyakinan kita berdasarkan positif ya. Kemudian ada tabel Z dengan berperilaku dan terlihat. Yang terakhir ada guru tugasnya sama murid tugasnya. Sama guru tugasnya bukan dan murid tugasnya bukan. Ini yang kita kalau Bapak Ibu buat seperti itu, atau bisa dibuat lebih benar lagi ya.
disepakati bersama-sama ini nanti. Besok kalau Bapak Ibu belum mengajar di semester awal, cara membuat sekolah seperti ini. Nggak melihat aturan dulu dilarang apa, sebenarnya kita buat menjadi kata-kata keyakinan kelas. Kita buat menjadi kalimat positif, ya, yang akan kita terapkan di kelas. Nanti kalau ada anak yang melanggar peraturan, melakukan kesalahan, kita kembali ke keyakinan kelas. Ada gambaran Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu membuat anak itu sadar, ya, tidak kita menghukum, tidak membuat anak harus seperti ini, tidak. Tapi sesuai dengan keyakinan kelas kita akan membentuk budaya positif di sini, ya. Jadi kalau anak melanggar kita kembali ke keyakinan kelas. Jadi ya Bapak Ibu yang dengan keyakinan kelas. Terakhir Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Saya tertarik dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tadi segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, kemudian membuat validasi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ada yang bersedia di sini Bapak Ibu, bagi saya dari guru nanti melihat merestitusi anak yang melakukan kesalahan. Contoh, saya bisa minta tolong Pak Agung, ada yang berdiri di depan sini, ya Pak Agung, bisa saya dibantu? Nah, sebagai murid ini, saya sebagai guru, kita lihat nanti yang akan kita praktekkan agar anak itu membuat dari kesalahannya. Nanti Bapak Ibu sudah melihat ya, saya mempraktekkan segitiga restitusi pada beberapa anak. Saya sudah melakukan. Ini coba kita lihat lagi tentang bagaimana kita membuat segitiga restitusi pada anak. Oke, siapa aku? Pertama ini kasus pertama ya, saya bacakan dulu. Kasus pertama itu kasus pertama untuk menangani kasus anak terlambat sekolah. Ini saya pilih namanya Pak Agung ya. Misalkan Pak Agung terlambat masuk sekolah, harusnya jam 7 masuk sekolah, tapi Pak Agung siang jam 7.30 sehingga terlambat masuk. Saya akan memberikan restitusi pada Mas Agung ya, dengan memanggil ke bengkel otomotif. Di bengkel ada saya dan Agung berbicara mengenai permasalahan dan solusinya. Contoh ini kita membuat skenario ya Pak ya. Saya dari gurunya. Ya, Agung, tadi Bapak mendengar dari laporan guru, tiket katanya kamu sering terlambat ya? Ya Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali terlambat? Pasrah aja. Berapa kali terlambat? 5 kali Pak. Terlambat itu sudah salah atau bukan? Iya Pak. Baik, Agung, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Itu tidak, Mas Agung. Setuju Pak. Ya, Agung, kita cari solusi bersama-sama ya. Ya Pak. Agung sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa kamu sering terlambat? Karena saya sering begadang Pak sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau datang terlambat sekolah, seperti nanti tidak. Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin. Ya, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul Agung, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih suatu kepedulian. Ya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Agung, sangat baik. Kamu sudah lakukan dengan cara meminta maaf. Dan menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah tadi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Pak agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik Agung, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih banyak Pak. Ya, itu Bapak Ibu contoh restitusi kepada anak yang bisa dengan lakukan di kelas. Kira-kira memang tidak Bapak Ibu dilakukan kepada anak yang mungkin melakukan kesalahan, contohnya kesalahan terlambat ya, atau besok kesalahannya bertengkar dengan temannya di kelas. Bapak Ibu benar-benar restitusi, siapa tahu? Ya, memanggil anak kemudian menanyakan kenapa melakukan kesalahan ini. Intinya apa tahu? Yang pertama ada mengidentifikasi identitas atau menstabilkan identitas tadi. Yang kedua adalah kualitas tindakan yang dibuat oleh anak, tindakan apa yang salah dari anak. Kemudian adalah menanyakan keyakinan. Jadi
untuk membangkitkan anak atau memperbaiki kesalahannya dengan menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dibuat di kelas gitu. Ada gambar apa tuh? Ada? Tentang keyakinan kelas? Seperti itu ya contoh keyakinan kelas ya. Atau contoh lagi tentang keyakinan kelas? Cukup ya. Ya, terima kasih. Pak Agus, kembali ke kelasnya. Pak Agung, kenapa terlambat? Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang saya bisa sampaikan terkait budaya positif, keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian sikap kontrol, 5 sikap kontrol yang dimiliki oleh guru, kemudian ada sekitar sisi. Tadi saya menerangkan tentang keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas. Itu bisa dengan buat pada saat Bapak Ibu apa? Bapak Ibu saat nanti di semester awal sebelum mengajar itu dibuat peraturan keyakinan kelas. Ya, keyakinan dibuat bersama-sama. Nanti apabila ada anak yang melanggar atau melakukan kesalahan, kita kembalikan keyakinan kelas. Jangan malah dihukum ya Bapak Ibu ya. Jangan dihukum. Tadi saya mau saja mengatakan yang namanya hukuman tidak boleh, karena akan membuat trauma kepada anak, membuat sakit hati pada anak, kemudian akan membekas di hati anak. Dengan cara apa? Ya nanti kita bisa membuat keyakinan kita. Walaupun ini susah kita lakukan. Walaupun menciptakan keyakinan kelas yang baik, yang diterima oleh kelas bersama-sama, itu tidak mudah. Betul nggak mungkin? Betul ya? Dari sini setelah membuat keyakinan kelas, nanti kalau ada beberapa yang keyakinan kelas, kita sebagai guru, sebagai tadi 5 psikologi, kita bisa mencoba manajer, menjadi teman atau menjadi pemantau. Bahkan nanti kalau anak melakukan salah, kita bisa melakukan restitusi, ya, melakukan restitusi. Fungsinya kita apa kan? Untuk menstabilkan diri kita, mengembalikan keyakinan yang sudah terbuat di kelas. Kemudian apa lagi? Ya, validasi tindakan dari anak, tindakan yang salah kita akan kembali ke tindakan yang benar. Gitu ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan. Ada gambaran? Sudah ada sedikit ya. Nanti bersama-sama Bapak Ibu saya juga akan memulainya. Bapak Ibu yang akan memulai. Terima kasih dari saya. Apabila ada sosial dari kita, jadi